13,8 miliar tahun yang lalu, seluruh alam semesta muncul dari satu titik di luar angkasa. Teori ini dikenal sebagai Big Bang. Dan ini adalah kisah penciptaan alam semesta kita yang paling banyak diterima. Para ilmuwan mengemukakan kisah asal-usul alam semesta ini ketika mereka mengamati bahwa setiap galaksi di ruang angkasa bergerak menjauh dari kita. Bahkan hari ini, itu berarti bahwa pada satu titik waktu, segala sesuatu dapat diringkas menjadi tempat yang sangat padat yang dikenal sebagai singularitas. Singularitas ini juga sangat panas. Bukti lain dari Big Bang adalah sesuatu yang dikenal sebagai latar belakang gelombang mikrokosmik. Ini adalah sisa-sisa radioaktif dari masa-masa awal alam semesta kita. Sisa-sisa yang hanya bisa Anda lihat dengan bantuan teleskop. Tetapi bagaimana jika kita memiliki sesuatu? Ini salah. Bagaimana jika semesta tidak dimulai seperti ini? Apalagi yang salah tentang kita? Saya yakin Anda tidak menantikan akhir alam semesta. Namun, melihat kematiannya di masa depan dapat membalikan pemahaman Anda tentang alam semesta dan asal-usulnya. Sebelum kita mengungkap misteri alam semesta, mari kita bicara tentang sesuatu yang serius. Maret adalah bulan kesadaran kesehatan mental, dan saatnya melawan stigma lama bahwa Anda harus berjuang dalam diam, terutama ketika 40% warga dewasa orang Amerika melaporkan hidup dengan gejala kecemasan dan depresi. Tahukah Anda, rata-rata dibutuhkan sekitar 11 tahun bagi seseorang untuk mencari pengobatan setelah gejala muncul, terutama karena orang tidak mampu membayar bantuan. Sekarang meskipun angka-angka ini menakutkan, itu berarti satu hal, kami tidak sendiri. Saat ini administrasi ini bekerja untuk membuat perawatan kesehatan mental lebih mudah diakses, seperti melalui sekolah, memperluas dukungan dan telehealth, dan menyediakan lebih banyak dana untuk program CDC. Mari hancurkan kesunyian, dan jika Anda membutuhkan, periksa sumber daya yang tersedia untuk Anda di area Anda. Semesta jauh lebih baik dengan Anda di dalamnya. Oke, jadi Anda bawa alam semesta kita terus berkembang keluar. Jadi Anda mungkin berasumsi bahwa ini kemungkinan akan terus berkembang selamanya. Nah, ini bisa jadi benar, dan inilah mengamat teori yang paling banyak diterima, melibatkan semesta melakukan hal ini. Ini disebut Big Freeze. Dan yang sangat keren tentang ini adalah kekuatan misterius dan tak terlihat membuat alam semesta mengembang. Dan disebut energi gelap. Dan merupakan 69% dari massa alam semesta. 26% lainnya terbuat dari materi gelap, 26% lainnya terbuat dari materi gelap, dan hanya 5% dari alam semesta. Yang polos materi biasa yang lama. Jika semua materi ini berasal dari satu titik dan terus memulai, pada akhirnya semua panas dan energi ini akan tersebar sangat-sangat luas. Pada titik tertentu, semuanya akan sangat jauh satu sama lain, sehingga seluruh alam semesta akan mencapai suhu yang sangat dingin. Nol mutlak. Nol absolut adalah suhu serendah mungkin. Ini diterjemahkan menjadi 0 Kelvin. Atau jika Anda lebih suka skala suhu yang lebih familiar, 273 derajat Celcius atau 460 Fahrenheit pada saat semesta mencapai suhu super rendah ini. Anda tidak akan dapat melihat galaksi yang jauh dari titik pandang Anda di Bima Sakti. Namun jangan khawatir, itu setidaknya beberapa triliun tahun dari sekarang. Nah, itu baru satu teori. Mungkin juga kematian alam semesta akan menjadi kebalikan dari ini. Alih-alih mengembangkan selamanya, alam semesta bisa menyusut kembali. Saatnya Big Crunch. Semua materi di alam semesta secara keseluruhan memiliki jumlah gravitasi yang tak terbayangkan. Mungkin gaya gravitasi yang cukup untuk melawan energi gelap yang misterius dan menang.
Jika krisis besar ini terjadi, semesta akan mulai menyusut dengan sendirinya. Gugus galaksi yang jauh akan bergabung. Akhirnya bintang dan planet di lingkungan galaksi kita sendiri akan menggumpal juga. Dan kepadatan yang meningkat ini akan memanas seluruh alam semesta. Semua radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik dari Big Bang akan menjadi sangat panas sehingga lebih panas dari bintang. Kita membicarakan suhu panas 5000 derajat Celcius. Semesta akan menjadi kekacauan yang membara dan kacau sekali. Saat suhu terus meningkat, dan semakin banyak massa yang dihancurkan menjadi wilayah yang sangat kecil, atom akan mulai pecah. Alam semesta akan berubah menjadi lubang hitam terpadat yang mungkin ada. Meskipun itu pasti akan menjadi akhir dari alam semesta, seperti yang kita ketahui itu mungkin saja merupakan awal dari yang baru. Dan itu akan menjadi bukti bahwa alam semesta kita jauh lebih tua dari yang kita duga. Alam semesta mungkin telah membentuk dirinya berulang kali. Dalam siklus kontraksi dan ekspansi yang kejam ini, Anda tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup untuk menyaksikan peristiwa epik ini secara langsung. Tidak ada yang mau, jadi untuk saat ini, semua ini hanyalah teori akhir zaman. Dan memiliki nama besar, Bonceng Besar. Ini menunjukkan bahwa semesta mengembang dan berkontraksi sepanjang waktu. Seperti paru-paru yang bernapas masuk dan keluar. Hanya dalam gerakan lambat, dan bukan hanya sekali atau dua kali. Menurut teori ini, mungkin ada miliaran, triliunan, atau bahkan jumlah alam semesta yang tak terhingga. Baik sebelum maupun sesudah. Dan baik sebelum setiap kali alam semesta berubah, ia dapat menciptakan hukum fisika yang sama sekali berbeda. Ini akan menciptakan segala macam kemungkinan yang aneh. Mungkin ada alam semesta tanpa kehidupan, tanpa bintang, bahkan tanpa atom yang tak terlihat. Sekarang, ini semua sangat liar dan semakin liar dari sini. Beberapa ilmuwan memperdebatkan bahwa semua yang kita ketahui tentang alam semesta kita salah. Apa yang kita ketahui tentang kosmos didasarkan pada apa yang dapat kita lihat dan pelajari di lingkungan galaksi kita. Kemudian kami berasumsi bahwa ini berfungsi seperti itu di tempat lain di semesta. Idenya sudah tua dan ini sudah prinsip kosmologi. Tapi mungkin selama ini kita salah. Bisa jadi cara galaksi Bima Sakti kita bergerak di alam semesta, mendistorsi data kita. Maksud saya, kami tidak pernah memiliki bukti kuat untuk mengkonfirmasi teori kami. Jika tidak ada cara untuk melihat gambaran yang tadi dari posisi kami, disinilah Anda bisa mulai meragukan apakah semua ini nyata sejak awal. Tentunya semesta kita yang bisa kita lihat pasti ada, bukan? Ya, tidak secepat itu. Apa harus berterima kasih kepada mekanika kuantum atas apa yang akan saya ceritakan selanjutnya? Ilmuwan yang mempelajari mekanik kuantum berteori tentang sifat alam semesta pada tingkat atom, dan menurut beberapa sarjana di bidang ini, semesta pasti salah satu dari dua hal, nyata atau tidak. Bersabarlah denganku, saya tahu ini bisa mematikan pikiran. Jika alam semesta itu nyata, itu berarti ia memiliki sifat khusus, seperti warna dan massa yang ada. Bahkan saat Anda tidak melihatnya, misalnya, ambil bola merah. Jika itu asli, bolanya berwarna merah, meskipun tidak ada orang di sekitar melihatnya. Di sisi lain, semesta bisa bersifat tidak ada. Artinya, alam semesta hanya bisa ada karena kita ada di sana untuk mengamati melalui teleskop kita. Jadi jika Anda berpikir tentang bola merah tadi, tempat ada orang yang mengamatinya, itu bisa berwarna atau tidak berwarna sama sekali, hanya ketika Anda melihatnya dan melihat bahwa itu merah. Apakah itu benar-benar menjadi merah? Itu fisika kuantum 101. Tapi ada tangkaban. Semesta bisa jadi nyata atau tidak.
Tidak bisa keduanya. Dan ingatlah bahwa alam semesta itu sangat besar. Itu bisa tak terbatas. Teleskop kita tidak cukup kuat untuk mengamati semuanya. Jadi itu berarti kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah alam semesta itu nyata. Anda tidak melihat itu, bukan? Ya, itu seharusnya cukup untuk membuat Anda bertanya-tanya tentang bagaimana segala sesuatu benar-benar terjadi, kemana akhirnya bisa pergi, dan apa arti dari semua itu. Tapi hei, mengapa berhenti di situ? Bukankah keren jika semesta benar-benar seperti otak raksasa? Nah, itu cerita. Untuk yang lain, bagaimana jika 13,8 miliar tahun yang lalu seluruh alam semesta